Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adelbert Sramu, NIM 2019-4107, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan presentasi terkait ujian ITS tentang pembangunan masyarakat desa ya, dari mata kuliah pembangunan masyarakat desa. Oke teman-teman, yang pertama bagaimana kita melihat kajian sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Yang pertama tentunya kita harus paham dan mengerti tentang pengertian dari desa itu sendiri. Oke, di sini saya akan memberikan apa ataupun pengertian desa menurut para ahli ya teman-teman. Jadi menurut CS Kansil itu, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalam kesatuan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu menurut para ahli tentang desa. Tetapi di sini juga teman-teman, tentunya desa sudah diatur di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi pengertian desa itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 juga tentang desa atau Undang-Undang Desa menyebut bahwa desa adalah desa dan desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, peraksara masyarakat, dan asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, di dalam kedua undang-undang ini sedikit berbeda karena dalam literatur yang sudah saya baca ataupun desa sebenarnya tidak seluruh provinsi yang ada di Indonesia disebut desa. Jadi ada beberapa provinsi yang memang desa itu disebut dengan kata lain. Jadi di Batak dan di Aceh. Jadi seperti itu. Mungkin desa itu sering kita kenal di Pulau Jawa ya teman-teman. Dan kedua, bagaimana kita melihat kajian tentang masyarakat perkotaan. Oke. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang mempunyai tingkat perubahan yang sangat tinggi. Jadi masyarakat perkotaan itu tidak dilihat dari bentuk fisik ataupun dari bentuk bangunan ya teman-teman. Jadi selanjutnya menjelaskan bahwa akibat perkembangan kota sebagai berikut. Jadi di dalam masyarakat perkotaan tentunya memiliki perubahan ataupun sangat cepat untuk melakukan suatu perubahan ya, ataupun melakukan adaptasi teman-teman. Jadi yang pertama itu akan terpengaruh ke masyarakat. Yang pertama itu masyarakat itu atomisasi dan pembentukan massa. Dalam hal ini dalam masyarakat perkotaan individu seperti atom di dalam kumpulan masyarakat. Oke, jadi maksud dari ini teman-teman itu bagaimana masyarakat lebih senangnya menyendiri gitu teman. Jadi sedangkan di masyarakat pedesaan itu berbeda, mereka sering melakukan kerja bersama. Yang kedua, kepekaan situasi dan sikap masa bodoh. Masyarakat perkotaan seringkali mendapatkan simulasi ataupun masukan misalnya informasi yang silih berganti ya teman-teman. Jadi di dalam masyarakat perkotaan teman-teman tentunya kita bisa melihat sendiri bagaimana sikap ataupun bagaimana bentuk silaturahmi ataupun
kedekatan antara sesama gitu. Jadi mereka itu sering bersikap masa bodoh, tidak mau peduli dengan sesama ataupun orang lain. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, sensasi dan dalam masyarakat kota ingin mendapatkan kesetaraan yang sama ataupun egalisasi sering mendapatkan keinginan untuk mendapatkan kesetaraan sama. Jadi di dalam masyarakat perkotaan itu akan berlomba-lomba untuk bisa bersaing gitu teman-teman. Jadi ketika di dalam satu rumah memiliki mobil ataupun begitu juga tetangga sebelah ingin berlomba-lomba, kecemburuan yang sangat tinggi. Yang kedua, masyarakat perkotaan juga selalu ataupun waktu untuk istirahat ataupun kumpul bersama itu jarang ya. Jadi mereka itu hiburan, mengisi waktu yang bagi masyarakat kota itu mengisi waktu untuk mereka manfaatkan untuk curhat ataupun kumpul bersama kerabat. Jadi di dalam masyarakat kota teman-teman tentunya mereka waktunya sangat mepet sekali, ataupun mereka seringkali tidak punya waktu kosong untuk berkumpul bersama, bahkan sampai anak dan anak yang masih kecil bisa kita menggunakan baby sister. Jadi sering-seringnya masyarakat kota itu menggunakan baby sister, itu hal yang kecil ataupun pembantu. Mereka itu tidak pernah bagaimana mereka mengurus rumah tangga. Mereka menggunakan tenaga kerja gitu, baby sister gitu misalnya. Jadi mungkin itu untuk soal yang pertama. Pas masuk pada yang kedua, karakteristik masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan teman-teman. Jadi tentunya karakteristik ini bicara tentang ciri-ciri dari masyarakat kota dan masyarakat pedesaan. Nah, jadi teman-teman tentunya secara kasat mata kita bisa melihat sendiri bagaimana ciri-ciri dari masyarakat perkotaan dan masyarakat desa. Yang pertama kita masuk pada masyarakat desa. Masyarakat desa teman-teman tentunya dia itu sangat sederhana. Bagaimana sederhananya itu sebagian besar masyarakat hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal ya teman-teman. Ada beberapa hal yaitu secara ekonomi dan yang tidak mampu. Yang kedua secara kebudayaan memang sering menyombongkan diri. Jadi itu teman-teman bahwa sederhana dari masyarakat pedesaan itu lebih sederhana. Mungkin teman-teman yang bisa melihat secara bahwa masyarakat itu sangat sederhana dari pedesaan. Jadi yang kedua itu teman-teman mudah curiga. Itu untuk masyarakat pedesaan. Secara umum masyarakat desa akan dapat mudah curiga. Jadi misalnya mereka hal yang di luar dirinya belum dipahami. Kedua, kelompok yang bagi komunitas mereka dianggap asing gitu. Jadi ketika kita melakukan perubahan yang memang bagi mereka itu asing, itu mereka akan curiga gitu, mudah curiga. Tapi yang kedua, menjunjung tinggi kesopanan itu, bagaimana tutur kata. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya, bagaimana ketika kita masuk di desa dan di kota. Tentunya di dalam masyarakat pedesaan itu sangat ramah gitu, sangat ramah. Ketika disebut ataupun teman-teman masuk di desa itu tentunya masyarakat menerima dengan baik gitu. Mereka sangat senang ketika ada misalnya teman-teman mahasiswa turun desa ataupun melakukan KKN. Mereka itu sangat senang, atau proses pergaulannya mereka atau pendekatannya mereka itu sangat baik gitu. Yang kedua, bagaimana mereka berhadapan ketika yang mereka menyebut istilahnya pejabat. Tentunya mereka antusias sekali gitu. Antusias dalam hal ini misalnya Presiden Joko Widodo turun ke Nusa Tenggara Timur kemarin beberapa waktu yang lalu, banyak masyarakat yang memang ingin sekali melihat gitu. Padahal mereka sudah melihat di televisi, tapi mereka ingin melihat secara langsung. Rasa antusiasnya mereka gitu. Nah, yang berikutnya sangat kekeluargaan. Nah, di dalam masyarakat pedesaan tentunya mereka menjunjung yang namanya asas kekeluargaan. Menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Itu di mana teman-teman? Maksudnya itu ketika di dalam satu desa ada terjadi suatu permasalahan ataupun hal-hal yang memang bercekcokan
itu mereka tidak langsung menjalar ke ranah hukum, ataupun tentunya desa ini kan bagaimana aturan adat istiadat setempat gitu. Desa juga punya hukum gitu teman-teman. Jadi teman-teman ataupun kita semua bagaimana di dalam asas pedesaan atau asas keluarga mereka sangat kuat. Jika ada masalah itu tadi, mereka akan menempuh jalan keluarga urus dengan baik gitu. Bicara yang memang lugas, maksudnya dalam hal ini lugas, mereka khas memiliki di dalam masyarakat ini, mereka memiliki bahasa yang khas, memiliki ucapan pikiran orang lain gitu. Mereka sangat jujur, masyarakat pedesaan gitu. Dan selain itu teman-teman, masyarakat pedesaan juga sangat tertutup soal keuangan. Maksudnya ketika ada tamu yang baru, entah mereka punya uang atau tidak, tentunya mereka harus menyediakan makanan yang secukupnya tuh, yang ya lumayan gitu. Jadi teman-teman, itulah mereka dari jadi masyarakat pedesaan. Mereka juga sangat minder dengan orang-orang kota gitu. Jadi itu masyarakat pedesaan ya teman-teman. Selain itu, di dalam masyarakat perkotaan mereka menjunjung tinggi asas yang dimana itu kolektif, kolegia, kerja bersama, gotong royong. Mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung bagaimana masyarakat pedesaan ketika pembukaan jalan baru, tentunya mereka semua turun, semua masyarakat yang di situ turun langsung gitu. Kerja bakti bersama itu adalah bentuk bagaimana mereka menjunjung tinggi gotong royong ataupun kolektif kolegia ya gitu. Juga masyarakat pedesaan itu sangat religius. Dalam hal ini mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya agama gitu. Jadi teman-teman, mereka itu sangat percaya dan memang selalu menaati aturan-aturan memang yang berhubungan dengan agama gitu. Oke teman-teman, jadi bagian 2 karakteristik masyarakat. Oke, jadi teman-teman, karakteristik dari masyarakat tentunya yang pertama, sikap masyarakat yang sangat tinggi, hidup secara mandiri. Dalam hal ini bagaimana pergaulan. Jadi yang ketiga, bersikap mudah bodoh. Jadi di dalam sangat tinggi, kita juga mudah dipengaruhi. Dan selain itu, satu perubahan kita pada masyarakat kita itu akan cepat punya diri. Masyarakat kita juga selalu mengurus kepentingan kembali untuk soal bagaimana antara tetangga itu jarang sejauh ya apa yang saya lihat, dan masyarakat kota kurang mengurus soal rumah tangga misalnya dari seorang istri. Jadi mereka lebih menggunakan baby system, kurang ada waktu terhadap keluarga gitu ya. Jadi itu bagaimana. Oke, baik teman-teman, pada soal yang ketiga teman-teman, yaitu bagaimana pentingnya pembangunan pertanian dan diterapkan dalam berbagai perspektif. Untuk teman-teman, jadi apa sih pentingnya pembangunan pertanian dan peternakannya dari pandangan saya ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa sektor pertanian merupakan peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Dan karena sektor pertanian juga berfungsi penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, pendidikan lapangan kerja dan lain-lainnya. Sedangkan bagaimana kita melihat dari dunia pertanian, tentunya antara pertanian dan peternakan itu memiliki hubungan yang memang saling berkaitan gitu. Jadi peternakan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun sejauh ini kita bisa melihat ya bahwa masyarakat ataupun bagaimana para peternakan rakyat ataupun
di wilayah kita masing-masing. Kita bisa melihat sendiri bahwa peternakan yang ada di sana itu masih peternakan yang memang dari dulu nenek moyang kita sudah melakukan pengembalaan ternak gitu. Bahkan kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana nenek moyang kita ya, dalam sejarah di setiap keluarga mereka memiliki padang tersendiri gitu. Padang dalam ini mereka melakukan pemeliharaan ternak sampai begitu banyak ekor, khususnya teman-teman yang dari Nusa Tenggara Timur gitu. Jadi misalnya dari daerah saya Manggarai itu dulu ataupun ternak itu ada hubungannya dengan budaya. Jadi ini bicara tentang pembangunan masyarakat desa. Jadi sebenarnya dalam budaya ada yang dibilang oleh ataupun istilah orang Manggarai itu belis, orang Indonesia sekarang. Jadi belis itu dahulu berupa hewan ternak. Jika si A mengambil istri, itu sebenarnya belis ataupun mahar ya, itu dengan ternak gitu. Jadi itu sebenarnya ada hubungan ataupun bicara tentang pertanian peternakan memang sudah ada sejak dulu gitu. Cuman bagaimana kita menjaga atau melestarikan hal ini gitu. Nah, kalau dari saya teman-teman, bagaimana pandangan saya tentang pertanian peternakan? Nah, jadi kedua-duanya itu menjadi landasan utama bangsa Indonesia gitu. Karena bangsa Indonesia itu berangkat dari bangsa yang dibentuk dari bangsa yang dahulunya ada kerajaan-kerajaan. Tentunya mereka dalam masa kerajaan mereka tidak terlepas dari soal bagaimana ternak gitu. Mereka melakukan pemeliharaan ternaknya mereka gitu. Tentunya hal ini jadi pertanian dan peternakan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, apalagi masyarakat secara umum mereka bercocok tanam dan membutuhkan pemeliharaan ternak secara kecil, secara keluarga. Mungkin satu dua keluarga punya ternak 2-3 ekor. Jadi ini merupakan hal yang perlu didukung oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah melihat hal ini gitu. Hal ini dalam hal ini bagaimana pemerintah maksudnya mendukung sektor pertanian dan peternakan. Jadi itu pandangan saya tentang apa sih pentingnya ataupun pentingnya pertanian dan peternakan gitu teman-teman. Jadi tentunya di sini juga pada soal yang kelima itu bagaimana menjelaskan produksi kapitalistik gitu. Bicara tentang kapitalistik ataupun kapitalisme gitu, itu sebuah model produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan yang sangat besar dan dengan modal yang produksi yang kecil-kecilannya itu. Jadi bicara tentang produksi modal kapitalisme itu tentunya tidak terlepas dari Karl Marx ya. Jadi dalam beberapa penulis ataupun filsuf itu bicara tentang teori kapitalisme itu tentunya ini bagaimana para pemilik modal mereka melakukan usaha ataupun memberikan modal. Sebenarnya modal ini mereka sangat menguntungkan mereka gitu. Sehingga di dalam minimalisasi biaya produksi ini dicapai dengan cara upah kerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan ataupun upah ataupun seseorang di luar pemerintahan pelaku kapitalisme disebut kapital gitu. Jadi sebenarnya kapital itu di luar pemerintahan, tapi sebenarnya kita harus bisa melihat sejauh ini bagaimana melihat beberapa sektor ataupun beberapa yang memang menjadi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi sebenarnya masyarakat yang menjadi yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi misalnya problema sosial, misalnya kita bisa melihat bagaimana pemerintah ataupun melihat ataupun menentukan suatu harga. Mungkin beberapa waktu kemarin bulan lalu itu ada beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi terkait
turunnya harga telur. Sebenarnya teman-teman, di sini turunnya harga telur di masa pandemi itu membuat masyarakat sangat merugikan gitu. Jadi teman-teman, apalagi ini masyarakat misalnya peternakan rakyat gitu. Peternakan rakyat hanya bisa mendapatkan sedikit gitu. Jadi dengan turunnya harga telur itu membuat masyarakat sangat dirugikan gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi kepentingan para kapital gitu. Mereka walaupun harga kecil tapi mereka memiliki pendapatan yang sangat besar gitu. Sekian video presentasi saya, kurang lebihnya teman-teman saya ucapkan mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Teman-teman kritikan, teman-teman bisa